Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Sang Pencipta. Dengan kasih setiamu Engkau memelihara kehidupan kami. Kau menyertai menuntun perjalanan hidup kami. Meninggalkan tahun 2013 dengan kuasa-Mu ya Allah. Engkau mengizinkan kami masuk di tahun yang baru, tahun 2014. Itu bukan karena kuasa dan kekuatan kami. Itu adalah berkat yang dari Tuhan. Kami tundukkan diri dan kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Itulah yang akan menuntun kami memasuki tahun ini, tahun 2014, menjalaninya dengan tuntunan dan kuasa firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan Yesus, agar jalan-jalan kami di tahun 2014 ini bukan kami yang menuntun atau kami yang menentukan jalan dan masa depan hidup kami. Tapi Tuhan menyiapkan, Tuhan menentukan berkat Tuhan bagi kami untuk masuk dan menjalani hidup di tahun 2014 ini. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Agar kami memiliki kekuatan, kami memiliki semangat, kami memiliki pengharapan untuk menjalani tahun yang baru, tahun 2014 ini dengan berkat yang dari Tuhan. Tuntun hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman kebenaran itu, kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Bagian firman Tuhan ini akan meneguhkan langkah hidup Bapak Ibu dan saya. Boleh ada di tahun 2014, menjalaninya dengan pengharapan, memaknainya dengan kasih yang dari Tuhan. Demikian kata firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Berbahagia yang mendengar firman Tuhan, memelihara serta mau melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Semangatnya boleh ditambah lagi. Shalom. Dengan semangat ini kita akan menjalani tahun 2014. Masuki dan jalanilah tahun baru 2014 dengan berkat Allah. Tema yang boleh disampaikan di dalam syukur tahun baru ini.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ucapan berkat ini yang tadi dibacakan dalam kitab Bilangan, Tuhan perintahkan Musa untuk Musa sampaikan ucapan berkat ini kepada Harun dan anak-anaknya, dan anak-anaknya boleh menyampaikan ini kepada umat Israel. Ada hal yang menarik adalah ketika Tuhan mempercayakan Musa menyampaikan berkat Tuhan ini kepada Harun. Ini generasi, kalau dikatakan, boleh dikatakan generasi padang gurun. Musa, Harun ini adalah generasi padang gurun, menyampaikan kepada anak-anak atau keturunan mereka, umat pilihan Allah itu, Israel itu adalah mereka yang ada pada generasi tanah perjanjian. Artinya mereka yang sudah masuk di tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu itu. Pesan yang pertama bagi Bapak Ibu dan boleh kita hayati sampai hari ini dan untuk selamanya, berkat Tuhan tidak selesai dan habis dalam kehidupan orang percaya. Betul ya Bapak Ibu? Berkat Tuhan tidak berhenti di tahun sekian. Berkat Tuhan tidak hanya ada pada orang-orang tertentu. Berkat Tuhan tidak hanya ada pada waktu-waktu tertentu. Dikatakan di sini kalau dihitung generasi padang gurun masuk pada generasi tanah perjanjian, itu luar biasa. 40 tahun pengembaraan, berkat Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Masuk ke tanah perjanjian kurang lebih 29 tahun, berkat Tuhan itu dinyatakan bagi umat di tanah perjanjian untuk boleh dialami oleh umat pilihan Tuhan ini. Apa yang disampaikan Bapak Ibu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini menjadi bagian kepastian bagi Bapak Ibu dan saya di hari pertama tahun 2014. Di sini dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Segala yang kamu punya, ini yang disampaikan Harun dan anak-anaknya atas kehidupan umat Israel di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Semua kepunyaanmu akan diberkati oleh Tuhan dan akan dilindungi oleh Tuhan. Tanahmu, ladangmu, ternakmu, usahamu, apapun yang kamu kerjakan, firman Tuhan ini mau menyatakan semua Tuhan berkati dan Tuhan lindungi di dalam kehidupan umat pilihan Tuhan ini. Ada makna pengharapan di sini Bapak Ibu bagi kita di tahun 2014 ini. Setiap orang akan mengatakan apa yang akan terjadi di tahun 2014. Tapi orang percaya dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun usaha dan apapun kepunyaan Bapak Ibu dan saya, Tuhan memberkatinya dan Tuhan melindunginya. Ini dulu Bapak Ibu. Nanti kita pahami ini akan berlangsung untuk selama-lamanya. Seperti apa kita boleh melihat kebaikan Tuhan dengan berkat-berkat yang tidak pernah berkesudahan. Firman Tuhan akan katakan bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kehabisan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terpuruk dengan apa yang ada di dalam pergumulan hidup kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan dalam kehidupan ini tanpa berkat dan perlindungan yang dari Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu kata firman Tuhan. Bagian yang kedua dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih
karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Firman Tuhan ini disampaikan kepada umat Israel. Bahwa setiap waktu Tuhan selalu berkenan hidup di tengah-tengah kehidupan umat. Setiap waktu Tuhan mengizinkan apa yang boleh umat alami itu dengan berkat yang Tuhan percayakan. Untuk itu Bapak Ibu, kalau saat ini firman Tuhan ini, berkat ini disampaikan bagi Bapak Ibu, artinya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga berkenan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tuhan selalu berkenan. Perenungannya adalah, maukah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Maukah kita menjaga hidup kita agar kita selalu berkenan di hadapan Tuhan? Sehingga sinar kasih Tuhan itu, dari wajah Tuhan itu akan senantiasa memberikan atau mendatangkan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Kapanpun dan dimanapun kita berjuang dalam kehidupan ini. Sekalipun ada gelap yang kita akan alami dalam perjalanan panjang tahun 2014 ini. Sinar Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kepastian ini dan dinyatakan dalam firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu dan saya adalah satu kepastian yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan tidak hanya menoleh kita, tapi Tuhan memperhadapkan wajahnya melihat kehidupan kita. Ada unsur kedekatan, ada ikatan yang tidak pernah kita dapat putuskan ketika Tuhan selalu dekat di dalam kehidupan kita. Ada unsur kasih yang Tuhan tampakkan di dalam kehidupan kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kedekatan Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya mengantar kita untuk menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kehidupan Bapak Ibu dan saya. Untuk itu kita tidak akan pernah melangkah dengan kekuatan kita, dengan apapun yang kita punya, dengan kehendak kita, dengan kekuasaan kita, atau dengan keinginan dan kehendak sendiri kita. Karena Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita untuk melangkah di tahun 2014 ini. Dan ayat yang ke-27 dikatakan Bapak Ibu, ini sangat penting. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nama Tuhan, berkat Tuhan dan kuasa Tuhan harus bertata dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Tidak ada pilihan lain dalam kehidupan kita. Kalau mau tegas dikatakan Bapak Ibu, jangan mencari hal lain untuk boleh jalani kehidupan di tahun 2014 dengan berkat yang dari Allah. Satu hal yang pasti dikatakan firman Tuhan, jalanilah kehidupan ini, masuk dalam kehidupan di tahun yang baru ini dengan kuasa dan kuat kuasa namanya, untuk tetap ada dan meletakkannya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu tuntunan, itu berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap orang percaya untuk menjalani hidup pemberian Tuhan. Terangnya dikatakan gini Bapak Ibu,
Biasa mengawali tahun baru orang senang untuk mendengarkan. Ada banyak ramalan yang diprediksi apa yang terjadi di tahun yang baru ini. Mau jodoh, mau jabatan, mau kekayaan, mau harta. Apa yang terjadi pada kehidupan bangsa ini? Apa yang terjadi pada orang-orang yang terkenal? Kebanyakan orang-orang pintar, tanda kutip, menurut dunia ini, ditanya atau diekspos melalui media massa, media televisi, untuk mencoba meramal apa yang akan terjadi di tahun 2014. Orang percaya tidak boleh demikian. Firman Tuhan katakan, letakkan namamu, nama Tuhan atas kehidupanmu. Itu akan dibawa dalam kehidupan orang percaya. Jalani hidup 2014 ini. Apakah berkat kita akan lancar? Apakah berkat kita akan bertambah? Apakah berkat kita akan berkurang? Apakah kita akan sakit? Apakah kita akan meninggalkan dunia ini? Apakah kita akan terpuruk? Apakah kita akan berdiri tegak? Apakah kita akan merasakan sukacita, duka cita dalam kehidupan ini? Letakkan itu dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah berhenti menghitung berkat Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Berjalan di tahun 2014 ini. Jangan pernah memakai nama atau kuasa yang lain. Tunduk pada kuasa Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan katakan tadi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu akan tinggal dalam perjalanan hidup kita di tahun 2014. Dan berkat itulah yang akan menuntun perjalanan Bapak Ibu dan saya untuk menikmati hidup pemberian Tuhan. Jika Tuhan tidak pernah berubah, menyatakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tinggal Bapak Ibu dan saya mau berubah atau tidak. Menjalani kehidupan ini, percayakan seluruh hidup kita untuk hidup di tahun 2014 ini dengan hidup dalam berkat itu. Kalau Bapak Ibu memilih untuk hidup dalam berkat Tuhan itu, selamat menjalani hidup di tahun 2014. Apapun yang Bapak Ibu dan saya gumuli dan perjuangkan, jangan pernah lupa sumber berkat itu dari Kristus yang punya kehidupan ini. Berkat umur panjang Tuhan yang memberi. Berkat kehidupan Tuhan yang memberi. Berkat harta dan kekayaan Tuhan yang memberi. Untuk itu khotbah tutup tahun perjamuan kudus semalam, yang diminta Salomo bukan panjang umur, yang diminta Salomo bukan harta yang berkelimpahan, yang diminta Salomo bukan kekayaan dan jabatan, yang diminta Salomo adalah hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin umat Allah di dalam tugas dan panggilan pelayanannya. Hari ini Bapak Ibu dan saya telah mendengarkan Tuhan menetapkan berkat itu untuk kita. Kita jalani hidup ini dengan berkat Tuhan. Karena Tuhan yang hari ini mengantar kita boleh ada di tahun 2014. Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, akan menuntun kita berjalan terus dalam hari-hari yang kita lewati. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Wah, saya tidak dijawab. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Selamat hidup dalam berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi berkat juga bagi orang lain.
Agar berkat itu tidak terbuang percuma. Agar berkat itu tidak pernah tersumbat dalam hidup Bapak Ibu. Agar berkat itu menjadi hormat dan kepujian bagi kemuliaan Tuhan. Jika Bapak Ibu dan saya boleh hidup memaknai berkat itu dan menjadi berkat untuk sesama. Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan menuntun kita untuk menjalani tahun 2014. Amin.